Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian menonton video ini, selamat datang di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok akan membahas mengenai ejaan bahasa Indonesia, yaitu sejarah dan perkembangannya. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Surni Ahyatul Fitri, dan ada partner saya yaitu Santi Sartika, Fadil Ahmad, dan juga Hamimah Al-Hayy. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai 3 subbab. Yang pertama yaitu Introduction to Ejaan atau pengenalan mengenai ejaan, dan yang kedua yaitu sejarah ejaan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Jadi sebelum masuk ke perkembangan ejaan bahasa Indonesia, ada baiknya kita untuk mengenal apa sih itu ejaan. Jadi ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca. Jadi ada beberapa komponen dalam ejaan. Yang pertama di sini ada huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas huruf A, I, U, dan E, dan O. Nah, jadi yang kedua di sini ada huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, di sini ada juga namanya huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Nah, yang terakhir di sini ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita perlu mengetahui dulu nih teman-teman, apa itu fungsi dari ejaan itu sendiri. Nah, yang pertama di sini fungsi ejaan adalah sebagai landasan pembaku tata bahasa. Yang kedua adalah sebagai landasan pembaku kosakata atau istilah. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga adalah penyaringan masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Dan fungsi ejaan yang terakhir yang bisa kami sampaikan di sini adalah membantu pembaca dalam memahami informasi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, silakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Jadi sejarah singkat mengenai ejaan bahasa Indonesia ini diawali dengan ditetapkannya ejaan Pan-Opuation. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Swandip, terus ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, terus ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan EYD, kemudian yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Selanjutnya kita ke perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Jadi dapat dilihat dari timeline tersebut bahwa ada banyak sekali ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi diawali oleh Pan-Opuation pada tahun 1901. Beliau merupakan tonggak awal diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia. Terus kemudian ejaan Suwandi yang pada tahun 1947. Selanjutnya yaitu ejaan Pembaharuan yang pada tahun 1957. Selanjutnya ejaan Melindo atau Melayu Indonesia pada tahun 1959. Terus ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yaitu pada 1967. Kemudian ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Dan yang terakhir yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pada tahun 2015. Oke, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu mengenai ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Pan-Opuation. Jadi ejaan Pan-Opuation ini atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menulis kata-kata Melayu menurut model yang dipahami oleh orang Belanda. Jadi ejaan ini menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu diperkenalkan pertama kali oleh bangsa Barat yang
bunyinya mirip dengan cerita Belanda. Kemudian ciri-ciri ejaan panophuation. Yang pertama yaitu huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata jang, pajang, dan sajang. Jadi tidak dibaca seperti itu. Jadi huruf J-nya itu diganti dengan Y. Jadi yang sebenarnya cara bacanya itu yang, payah, dan sayang. Kemudian huruf OE untuk menuliskan bunyi U, seperti pada kata guerwe, itowe, dan omoer. Jadi itu tidak dibaca seperti itu. Bacanya itu guru, itu, dan umur. Jadi cuma ejaannya yang tulisannya seperti itu gitu. Terus tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan bunyi hamzah, seperti pada kata makmoer, akal, tak, pak, dina, mai. Nah, jadi sebenarnya bukan seperti itu cara bacanya gitu. Jadi bacanya itu makmur, akal, tak, pak, dan dinamai. Oke, kita beralih ke ejaan Swandi. Ejaan Republik atau ejaan Swandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Swandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan panophuation yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bangsa Indonesia untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia saat itu. Karakteristik dari ejaan Swandi yang pertama ada pengganti huruf OE menjadi U. Contoh katanya yang berkorban menjadi berkurban. Kata OE dibaca menjadi U. Nah, yang selanjutnya itu bunyi sentak ditulis dengan K. Contohnya ada rakyat dibaca rakyat. Terus yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Yang contohnya ubur-ubur menjadi ubur, penambahan kata 2 di belakang kata ubur. Nah, yang terakhir itu tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awal dan di sebagai kata depan. Contohnya kabarat-baratan menjadi kebarat dengan kata 2 di belakang kata barat, kemudian ada tambahan an, dibacanya kebarat-baratan. Selanjutnya itu ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini dibuat dengan maksud menyempurnakan ejaan Swandi dan juga disebut dengan ejaan Prigono Katopo. Meskipun salah satu putusan Kongres menyatakan supaya ejaan ini ditetapkan undang-undang, ejaan ini urung diresmikan. Meskipun demikian, ejaan ini disinyalir menjadi pematik awal diberlakukannya EYD tahun 1972. Karakteristik dari ejaan pembaharuan ini, hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Di antaranya gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, dibacanya ang, yang sebelumnya ada 2 ejaan atau 2 huruf NG, kemudian diubah menjadi 1 huruf yaitu N. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N, gabungan konsonan CJ diubah menjadi N. Yang selanjutnya ada ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana persemian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Selanjutnya ada ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK. Pada 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu.
Karakteristik perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK antara lain: huruf DJ diganti dengan C, J diganti dengan Y, NJ diganti dengan NY, SJ diganti menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan. Alasannya, tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan yang disempurnakan disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK 1967 antara lain: DJ menjadi C, contohnya tecuci menjadi cuci. Contoh kedua, DJ menjadi J, contohnya dijarak menjadi jarak. 3. J menjadi Y, contohnya sajang menjadi sayang. Keempat, NJ menjadi NY, contohnya jamu menjadi nyamuk. Kelima, SJ menjadi SY, contohnya sejarat menjadi syarat. Keenam, CH menjadi KH, contohnya akhir menjadi akhir. Secara umum, hal ini yang diatur dalam EYD adalah: 1. Penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkat dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Pedomanan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Penggantian EYD menjadi PUEBI disahkan pada tahun 2015. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Perbedaan EYD dan PUEBI. EYD 1. Di EYD hanya dicontohkan dua pelafalan E. 2. Jika sebelum di EYD telah disampaikan terdapat 3 diftong. 3. Pada peraturan sebelumnya, penulisan huruf kapital harus digunakan pada huruf awal sebuah nama orang, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. 4. Aturan penulisan subbab pemakaian huruf yang tidak terdapat pada EYD adalah aturan penulisan huruf tebal. 5. Titik koma hanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. PUEBI. 1. Vokal E mempunyai 3 contoh pelafalan yang berbeda. PUEBI telah menyempurnakan informasi terkait diftong di bahasa Indonesia sebanyak 4. 3. Di PUEBI ditambahkan satu ketentuan, yaitu selain nama-nama tersebut, kapital juga digunakan untuk huruf awal julukan. 4. Dijelaskan bahwa huruf tebal dipakai untuk menegaskan bahwa tulisan yang sudah ditulis miring. Baik, jadi sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kurangnya tentunya berasal dari kami karena kesempurnaan hanya Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.